Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Angelika Rosdiana akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Pengaruh Teks Moral Pemanfaat Teknologi Informasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, studi pada mahasiswa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerimaan pungutan pajak telah menyumbang lebih dari 82,1% pendapatan negara berdasarkan laporan APBN tahun 2025, yakni mengalami peningkatan 77,5% dari tahun sebelumnya. Salah satu dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola pemerintah daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan disebut sebagai transfer ke daerah. Kebijakan pemerintah terkait TKD atau transfer ke daerah akhir-akhir ini menjadi sorotan akibat adanya rencana pemangkasan TKD sebagai bentuk efisiensi untuk tahun 2026 mendatang. Pemangkasan tersebut beresiko terhadap keberlangsungan pembangunan serta mengancam perekonomian di daerah. Pendapatan yang diperoleh daerah melalui proses pungutan berdasarkan peraturan daerah disebut sebagai pendapatan asli daerah, dengan salah satu sumber terbesar bersumber dari pajak. Dalam konteks daerah istimewa Yogyakarta, pajak sebagai sumber terbesar PAD dapat menjadi potensi dalam mengatasi isu efisiensi TKD. Berdasarkan data berikut, pajak daerah Provinsi DIY 4 tahun terakhir menduduki sumber terbanyak untuk pendapatan asli daerah. Dalam mengatasi isu pemangkasan TKD, yakni bisa dengan cara mengoptimalisasikan formula pembagian pajak kendaraan bermotor atau PKB agar tidak menimbulkan adanya ketimpangan di setiap kabupaten atau kota menurut Sultan Hamengkubuwono X. Di Provinsi DIY, PKB sebagai salah satu penyumbang terbesar PAD, sehingga berperan penting dalam mendukung pembangunan melalui pendapatan daerah. Rata-rata 42,86% PAD DIY dalam 4 tahun terakhir berasal dari pajak kendaraan bermotor. Namun, di sisi lain, faktanya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PKB di Indonesia tergolong masih rendah, hanya sebesar 35,54% dari total jumlah kendaraan terdaftar sebanyak 164,14 juta. Di Provinsi DIY, tingkat realisasi penerimaan PKB justru meningkat tiap tahunnya. Mengapa bisa terjadi? Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan yang terjadi di Provinsi DIY bukan dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang meningkat, melainkan faktor jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak tiap tahunnya. Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor di seluruh kota kabupaten Provinsi DIY, rata-rata tiap tahunnya terjadi kenaikan sekitar 67.000 unit kendaraan atau naik sekitar 2,16%. Tahun 2024, total penduduk di Provinsi DIY mencapai angka 4.126.444 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 410.789 atau hampir 10% dari total penduduk. Hal itu membuktikan bahwa banyaknya mahasiswa dapat berperan dalam menyumbang jumlah keseluruhan penduduk di Provinsi DIY, termasuk penggunaan kendaraan bermotor. Menghubungkan fenomena tersebut dengan tingkat kepatuhan PKB yang belum optimal, mahasiswa yang memiliki kendaraan pribadi kemungkinan besar turut dalam menyumbang tingkat kepatuhan PKB yang belum maksimal. Adanya rencana pemangkasan dana TKD memicu kekhawatiran bagi pemerintah daerah, terutama terhadap pembangunan daerah di masa mendatang. Kemungkinan besar, kondisi tersebut akan mendesak pemerintah daerah untuk dapat mencari celah fiskal melalui peran pajak daerah. Meskipun sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar untuk pajak daerah, penerimaan PKB sangat bergantung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak terhadap PKB tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, terkait dengan teks moral, berfokus pada sikap seseorang khususnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan zaman tentunya memerankan teknologi sebagai bentuk digitalisasi termasuk pajak, yang sudah banyak beradaptasi dengan adanya pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak itu sendiri, apakah individu tersebut lebih memilih untuk patuh atau tidak. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terbentuklah pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah teks moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Yang kedua, apakah pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Serta, apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Tujuan penelitian diantaranya yaitu menganalisis pengaruh teks moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Untuk kontribusi penelitian, dari segi teoritis, manfaatnya yakni memberikan referensi dasar untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa, menambah pemahaman literatur baru terkait topik penelitian,
serta mengembangkan ilmu dan teori yang digunakan dalam penelitian topik. Dari segi praktis, membantu praktisi meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, memberikan wawasan edukasi bagi wajib pajak terkait kepatuhan pajak, serta memberikan kontribusi dan evaluasi melalui hasil penelitian dalam meningkatkan strategi kepatuhan wajib pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori of planned behavior atau teori perilaku terencana. Merupakan teori yang dikembangkan oleh Ejek Asen yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku setiap individu dipengaruhi oleh niat atau intention seseorang untuk bertindak. Terdapat 3 komponen utama. Yang pertama, perilaku atau attitude. Dari komponen perilaku, setiap individu akan membentuk sikap dengan mempertimbangkan dan menimbang hasil dari suatu perilaku tersebut. Yang kedua, tekanan sosial atau subjective norm. Niat untuk melakukan suatu hal tersebut akan meningkat ketika individu merasa mendapatkan dukungan sosial atau dari sekitarnya. Dan yang terakhir, kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau perceived behavioral control, mencerminkan persepsi individu untuk melakukan suatu perilaku yang dibentuk dari keyakinan terhadap faktor-faktor tertentu. Pajak. Pengertian pajak menurut UU KUP adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan sebagai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya pajak provinsi serta pajak kabupaten atau kota. Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut PKB merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor dari setiap wajib pajak yang memiliki kendaraan tersebut. Tarif PKB ditetapkan berkisar 1,2% hingga 10%. Tarif tersebut ditentukan berdasarkan kepemilikan kendaraan, keberadaan daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah, kabupaten, atau kota otonom, atau tidak digunakan sebagai apa, serta kepemilikan pertama atau tidak. Tax moral. Kewajiban moral dalam pajak berkaitan dengan nilai moral pajak dan etika, prinsip hidup, dan rasa bersalah yang merupakan wujud kewajiban moral yang dimiliki individu saat melaksanakan aktivitas berkaitan dengan perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan didefinisikan sebagai proses mengolah atau memproses data yang meliputi menyusun, mengambil, memanipulasi, dan menyimpan untuk menghasilkan inovasi yang lebih akurat, relevan, serta tepat waktu. Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak mengenai dasar perpajakan seperti bagaimana cara perhitungan, pemotongan, pemungutan, hingga pelaporan pajak dan pemahaman manfaat dari pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kerangka penelitian menguji 3 hipotesis utama dengan hubungan berikut. Yang pertama, variabel independen terdiri dari 3, tax moral, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengetahuan perpajakan, dan variabel dependen, yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner daring untuk mempersingkat waktu serta lebih efektif untuk menjangkau responden. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui Google Form yang dibagikan kepada responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa di daerah Provinsi DIY. Jumlah sampel penelitian berdasarkan rumus Lovin sebanyak minimal 100 responden dengan kriteria mahasiswa S1 di seluruh daerah Provinsi DIY, serta memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat seluruh daerah Provinsi DIY. Untuk teknik analisis data, terdiri dari statistik deskriptif, uji pilot terdiri dari validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas, serta uji regresi linier berganda yang terdiri dari uji T dan juga uji F. Pengukuran variabel menggunakan kuesioner dengan metode pengukuran menggunakan skala Likert 1-5. Untuk 1, yang berarti sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, netral, 4, setuju, dan 5, sangat setuju. Pengukuran untuk variabel independen, tax moral, dengan instrumen pertanyaan sejumlah 5 yang berfokus pada sikap wajib pajak terhadap kewajibannya. Pemanfaatan teknologi informasi, dengan instrumen pertanyaan sejumlah 5 juga, berfokus pada penggunaan teknologi informasi dalam pembayaran pajak. Dan yang terakhir, pengetahuan perpajakan dengan instrumen pertanyaan sejumlah 4, berfokus pada pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya. Selanjutnya, untuk variabel dependen, kepatuhan wajib pajak dengan instrumen pertanyaan sebanyak 5, membahas tentang tindakan kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya dalam membayarkan pajak. Berikut ini adalah hasil penelitian serta pembahasannya.
Dari total data sebanyak 140 responden, sebanyak 98 responden berusia dengan rentan 19 hingga 21 tahun, sedangkan 42 responden berusia lebih dari 21 tahun. Responden berusia berupa mahasiswa aktif menurut tahun angkatan terbagi menjadi 4 angkatan. Angkatan 2021 sebanyak 10 responden, angkatan 2022 sebanyak 58 responden, angkatan 2023 sebanyak 45 responden, dan angkatan 2024 sebanyak 22 responden. Responden juga terbagi berdasarkan wilayah kota atau kabupaten di Provinsi DIY, sesuai dengan tempat kendaraan bermotor terdaftar di kantor Samsat masing-masing wilayah. Responden terbanyak berasal dari Sleman sebanyak 46 responden, responden berasal dari Yogyakarta sebanyak 45 responden, berasal dari Bantul sebanyak 19 responden, berasal dari Gunung Kidul sebanyak 14 responden, dan sisanya sebanyak 16 responden berasal dari daerah Kulon Progo. Sedangkan untuk dari segi klaster, 84 responden berasal dari Saintek dan 56 responden berasal dari Sosum. Hasil penelitian diawali dengan uji pilot, dilakukan terhadap 30 responden, yakni uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas berperan untuk mengetahui kelayakan instrumen pertanyaan yang dapat benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh indikator penelitian valid dengan nilai R hitung lebih besar dibandingkan R tabel sebesar 0,3061 dan semuanya valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Dilakukan untuk mengetahui reliabilitas instrumen penelitian apakah mampu menghasilkan data yang terpercaya sebagai hasil dari suatu penelitian. Untuk uji reliabilitas juga dapat dikatakan reliable dengan nilai Cross-Bars alpha seluruhnya di atas 0,6. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Merupakan pengujian yang dilakukan terhadap variabel penelitian untuk mengetahui distribusi normal atau tidak. Monte Carlo digunakan untuk pengujian Kolmogorov-Smirnov dalam uji normalitas ini. Hasilnya, model regresi terdistribusi secara normal dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05, yakni sebesar 0,129. Selanjutnya, uji multikolonialitas. Dilakukan untuk mengidentifikasi model regresi penelitian apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya multikolonialitas dengan nilai tolerance lebih dari 0,10, sedangkan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji menyatakan bahwa seluruh variabel independen non-multikolonialitas, karena setiap variabel menunjukkan nilai tolerance yang lebih dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10. Dan yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Dilakukan menggunakan uji Glatzer. Apabila signifikansi senilai lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini mencerminkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian bebas dari heteroskedastisitas, karena bernilai signifikansi lebih dari 0,05. Uji hipotesis. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menguji sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam sebuah regresi. Besar koefisien determinasi senilai 0,369 yang mencerminkan 36,9% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini. Sisa dari nilai tersebut senilai 63,1% mencerminkan adanya variabel independen lain yang dapat mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen dan tidak termasuk dalam model regresi yang ada di penelitian ini. Uji statistik F. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 28,148 dengan tingkat signifikansi 0,00, mencerminkan bahwa model regresi pada penelitian ini sudah valid dan layak digunakan. Sedangkan untuk uji statistik T dilakukan untuk menganalisis masing-masing variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji, variabel teks moral memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,563 yang dinilai lebih besar dibandingkan 0,05. Dan yang terakhir, variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesimpulannya, teks moral atau disebut moral pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari mahasiswa di Provinsi DIY sebagai wajib pajak. Setiap individu yang memiliki moral pajak akan merasa memenuhi kewajiban pajak adalah suatu keharusan dan merasa bersalah ketika tidak melaksanakan kewajibannya. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi.
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya kebiasaan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung tanpa mengetahui adanya penggunaan teknologi menjadi salah satu bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan secara sadar akan lebih patuh dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Selama melaksanakan penelitian, terdapat keterbatasan. Faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor cukup luas. Sedangkan dalam penelitian ini hanya mencakup 3 variabel, sehingga penelitian terbatas di faktor-faktor tertentu saja. Kemudian, penelitian difokuskan pada mahasiswa sebagai wajib pajak yang terdaftar di daerah Provinsi DIY. Penyebaran kuesioner secara daring kurang merata dari segi universitas dan jurusan masing-masing mahasiswa. Akibatnya, cakupan mahasiswa di Provinsi DIY terbatas dan kurang tersebar secara merata. Sarannya adalah jangkauan responden dapat lebih diperluas untuk mahasiswa dari berbagai universitas di daerah Provinsi DIY. Hal tersebut dapat ditingkatkan melalui penyebaran kuesioner secara luring, namun tetap dikombinasikan dengan kuesioner daring dan dapat mencerminkan responden yang lebih beragam. Kemudian, populasi mahasiswa sebagai wajib pajak lebih direkomendasikan dengan kriteria mahasiswa yang telah memiliki penghasilan sendiri atau lebih tepatnya fresh graduate yang telah bekerja. Hal tersebut dikarenakan lebih berfokus pada wajib pajak yang membayarkan kewajibannya menggunakan penghasilan sendiri, bukan berdasarkan penghasilan orang tua. Sekian presentasi penelitian saya, terima kasih.